Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya memperkenalkan dulu. Nama saya Muhammad Khairi. Saya dari Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Jadi, apa itu paradigma Qur'ani? Paradigma Qur'ani adalah kata Al-Quran itu bermakna bacaan. Jadi Al-Quran itu bacaan, tidak mendengar saja. Atau wacana sejak awal kehadiran. Kitab ini dimaksudkan untuk dibaca dan diperdengarkan dalam bahasa aslinya. Dan dihikmat dan hormat baik dari pembaca maupun pendengarnya. Nah, apa yang dimaksud dengan paradigma? Secara etimologis, kata paradigma dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah para dan digma. Para mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Digma berarti sudut pandang, teladan, arketyp, dan ideal. Nah, paradigma juga adalah cara pandang, cara berpikir tentang suatu realitas. Jadi realitas. Adapun secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap sesuatu realitas atau permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang bisa dipercaya. Jadi paradigma adalah cara pandang, cara berpikir tentang agama tersendiri. Kalau di situ kan dikatakan paradigma Al-Quran. Jadi cara pandang Al-Quran itu seperti apa dan cara berpikir Al-Quran itu seperti apa. Yang ketiga, menurut Kunto Wijoyo 2008, ada Al-Quran sesungguhnya menyediakan kemungkinan yang sangat besar untuk dijadikan cara berpikir. Kata Kunto ini memang sesungguhnya menyediakan kemungkinan sangat besar untuk dijadikan berpikir. Pengembangan eksperimen ilmuwan pengetahuan berdasarkan paradigma Al-Quran jelas akan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan umat manusia. Yang B, menanyakan alasan mengapa paradigma Al-Quran ini sangat penting bagi kehidupan modern. Jadi penting enggak gitu untuk kehidupan modern paradigma Al-Quran itu. Menurut Yusuf Al-Qardawi menjelaskan bahwa tujuan ditentukan Al-Quran paling tidak ada 7 macam, yaitu 1. Meluruskan akidah manusia, 2. Meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak asasi manusia. Jadi manusia itu mempunyai hak, tidak seenaknya sendiri. 3. Mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah. Jadi kalau beribadah kepada Allah itu dengan baik, dengan benar, tidak comprang-compreng, harus berhadap kepada Allah dengan baik, berhadap kepada Allah dengan baik. Jadi tidak hanya kepada orang istimewa saja yang harus keadaan baik. Yang keempat, mengajak manusia untuk mensucikan rohani. Yang kelima, membangun rumah tangga sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan. Yang keenam, membangun umat Islam menjadi saksi dan kemanusiaan. Dan yang ketujuh, mengajak manusia agar saling menolong. Jadi sebagian dari tujuan di atas itu ada tujuannya, yaitu uraian di selanjutnya, di slide berikutnya. Yang pertama yaitu meluruskan akidah manusia. Jadi ada uraiannya. Yang pertama A, menegakkan pokok-pokok tauhid. Yang B, menasihkan akidah tentang kenabian dan kerasulan. Yang C, meneguhkan keimanan terhadap akhirat dan keyakinan akan adanya balasan yang akan diterima akhirat. Jadi kita udah iman kepada Allah di dunia. Kita yakin bahwa nanti di akhirat akan dibalas. Yang kedua, meneguhkan kemuliaan manusia dan hak manusia. Yang A, meneguhkan kemuliaan manusia. Yang B, menetapkan hak manusia. Yang C, meneguhkan hak-hak duafa. Orang-orang lemah secara ekonomi. Jadi orang-orang yang lemah secara ekonomi itu nggak mempunyai apa-apa. Jadi dikatakan orang yang duafa itu orang yang di situ nggak cukup. Orang yang kecukupan dengan orang yang nggak cukup itu beda. Jadi apa-apa itu ada, itu orang yang cukup. Jadi apa-apa yang nggak ada itu orang-orang yang nggak cukup. Itu yang dinamakan orang duafa. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Saya juga siap melapor untuk ke Ustadz sudah menyelesaikan tugas dari Ustadz sendiri. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.